Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini, in this opportunity we will study about our lesson Kepondok Modernan. Kita sudah sampai pada bab ketujuh, pelajaran untuk pemimpin. Ini salah satu rangkaian dari mata kuliah Kepondok Modernan. Diawali dengan seorang pemimpin harus mampu mentransfer nilai-nilai kepada orang lain dengan memperhatikan tiga hal. Ibarat yang lainnya, pemimpin itu pasti akan menuangkan pemikiran dia kepada bawahannya atau orang yang bekerja dengan dirinya. Ketika menyampaikan sesuatu ke orang lain, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan agar apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Yang pertama adalah sistematika penyampaian. Bagaimana sistematika Anda menyampaikan beruntut dari yang sederhana sampai yang detail. Yang kedua adalah retorika penyampaian. Seorang pemimpin, misalnya Anda tahu Soekarno menyampaikan dengan retorika yang luar biasa. Yaitu beliau ternyata belajar bagaimana retorika di dalam menyampaikan. Baik itu melalui pidato beliau atau di saat bersama-sama dengan orang yang banyak. Yang ketiga adalah materi yang disampaikan. Nah, ini kalau kita jawantahkan materi ini, maka tentunya nanti Anda akan bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya di pondok saja, tapi juga nanti kalaupun Anda di rumah, Anda memimpin majelis taklim, maka kemudian jamaah Anda itu banyak orang-orang yang mungkin pendidikannya di bawah Anda. Maka Anda harus pandai untuk menyampaikan dengan hal yang rumit itu dengan secara sederhana, sehingga bisa difahami oleh banyak orang. Penanaman Kepondok Modernan adalah kunci kesuksesan dan kemajuan pondok. Nah, ini ada penanaman jiwa di sana. Untuk kita, hal itu sudah biasa sekali. Sangat biasa. Tapi di luar sana, kunci kesuksesan itu atau hal-hal yang berkenaan dengan nilai itu sangat jarang sekali. Mereka tahunya hanya bekerja, kemudian akhir bulan dapat gaji, selesai seperti itu. Tapi kering dalam nilai-nilai, kering dalam nilai perjuangan, di ilahi kalimatillah. Anda selalu mendapatkan itu di pondok. Makanya pada waktu kemisan, guru-guru ya, pimpinan pondok selalu menyampaikan tentang Kepondok Modernan. Kaitannya itu dengan nilai-nilai Islamisasi. Bagaimana kita ini berpandangan Islami, berkelakuan Islami. Karena semua itu tergantung pola pikir. Jadi pada waktu seseorang itu punya pola pikir yang Islami, diharapkan bisa kemudian berperilaku Islami. Dari kemisan itu agar guru-guru juga tahu kemana arah dari pondok ini. Agar semuanya mengerti dan paham tentunya akan pondok ini. Bahkan tahun atau lamanya tinggal di pondok itu belum tentu kemudian menjadikan orang itu pasti paham tentang pondok. Beliau tidak membicarakan di Rosa Islamiyah karena di Rosa Islamiyah itu bisa melupakan kesadaran kepahaman seseorang terhadap pondok. Namun bisa saja Kepondok Modernan itu sekali juga beliau hubungkan dengan di Rosa Islamiyah dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, motivasi dalam diri seseorang. Sebelum ke motivasi, tugas Anda tulis di tugas yang pertama ya, Anda tulis di kolom komen di bawah itu, apa yang berkesan di saat Anda, baik saat santri ya,
ataupun Anda yang di kampus Robito, waktu Anda menjadi guru, apa yang berkesan tentang nilai-nilai yang ada di pondok? Yang sampai sekarang mungkin Anda berkesan sekali nilai itu. Nah, itu Anda tulis di kolom komen apa yang berkesan tentang nilai-nilai di pondok. Baik saat Anda santri ataupun Anda waktu jadi guru. Bagi yang di Robito. Selanjutnya, motivasi dalam diri seseorang bisa menambah dan mengurangi kepondok-mondokan. Maka untuk menimbulkan motivasi jiwa dan filsafatnya, ya harus sama dengan pondok. Maka kalau awalnya itu dari motivasi. Motivasi, bagaimana seseorang itu punya motivasi yang kuat. Kalau tidak sama, dia tidak akan termotivasi dalam melaksanakan tugas di pondok. Akhirnya kefahaman, kesadarannya terhadap pondok itu sangat minim. Jadi diawali dengan motivasi. Diawali dengan motivasi, kemudian dengan motivasi yang bagus, apalagi diiringi dengan jiwa di filsafat, nilai-nilai, maka kemudian melaksanakan tugas itu dengan baik. Maka berbicara atau menyampaikan sesuatu itu harus dari dalam jiwa, bukan sekedar dari mulut saja. Ini sangat susah memang. Karena harus dilatih memang. Spiritualitas. Anda bisa rasakan bagaimana kalau Kiai Hasan itu menyampaikan kepada kita. Itu beliau tidak hanya menyampaikan, tapi beliau itu seolah-olah menyetrum kita. Sehingga omongan beliau itu masuk ke dalam diri kita, jiwa kita. Kita paham. Salah satu upaya pimpinan pondok membina guru-guru adalah memberikan setruman tentang kepondok moderna. Biasanya Anda yang di Robito ya, Anda harusnya sering ikut sholat jamaah maghrib ya di Masjid Atik. Biasanya diisi oleh beliau, diisi oleh guru-guru senior. Itu hal yang luar biasa. Bagi yang di pondok mungkin hal yang biasa, tapi di saat nanti Anda keluar, hal itu luar biasa, Anda akan rindukan itu. Bisa sholat jamaah maghrib di Masjid Atik, kemudian setelah itu beliau menyampaikan atau guru-guru senior menyampaikan, itu luar biasa. Yang sulit itu adalah membuat pengasuh-pengasuh pondok cabang yang mengerti gontor, yang seide, searah dengan gontor, ya, serta yang mau dikaderkan menjadi pengasuh cabang tidak banyak. Kalau cuma membuat guru atau ustadz itu mudah saja. Ini dari beliau, setiap kegiatan di pondok ini diisi dengan visi, misi, dan nilai pondok moderna. Meskipun dengan ucapan takbir Allahu Akbar, seperti sebelum bekerja atau sebelum ngecor, kelihatannya remeh, tetapi ini penting untuk membangkitkan semangat-semangat. Nah, kalimat Allahu Akbar ini terasa remeh memang kalau Anda hanya melihat itu. Tapi kalau Anda resapi, ternyata tidak mudah loh mengucapkan takbir secara bersama. Ada dalam satu gerakan atau dalam satu program gitu. Atau kadang coba Anda foto biasa dengan anak-anak, dengan santri, dulu dengan teman-teman kita udah foto terus angkat tangannya kemudian takbir. Tapi kemudian coba di luar begitu. Sampai setingkat Anda foto dengan takbir kalau di luar gitu. Itu juga mau ayo takbir Allahu Akbar itu kayak gimana gitu. Maka mengucapkan takbir bersama-sama itu bukan hal remeh, itu hal yang penting. Dan yakinlah itu sangat berat kalau di luar. Nah, kita kalau di pondok kan mudah, ya. Enak begitu. Kalau di luar itu gimana gitu. Meskipun kadang semua yang ikut itu orang-orang Islam semua. Tapi kadang seolah susah sekali. Berat sekali. Nah ini, pimpinan pondok atau siapapun dalam menyampaikan pengarahan harus memakai i'dad madi dan makna supaya masuk ke hati para guru KMI dan santri.
seperti menjelaskan tentang kemodernan, falsafah hidup pondok, kedisiplinan sunnah pondok. Ini kaitannya dengan i'dad madi dan i'dad makna. Mungkin kita sampai hari ini kita memahami i'dad itu hanya pada madi saja. Ternyata ada i'dad makna. Apa itu? Pada waktu menyampaikan itu dengan sepenuh hati. Untuk memahami pondok secara keseluruhan, maka harus menyatu dengan pondok. Menyatu idenya, menyatu programnya, menyatu jiwanya. Menyatu filsafat hidupnya. Kekuatan pondok, kalau kita kuat, maka kita akan menguatkan orang lain. Kalau kita menguatkan orang, maka orang lain akan menguatkan kita. Dan Allah pasti lebih menguatkan kita. Ini sama halnya di mana saja Anda berada. Anda di kamar, menguatkan, dan orang lain menguatkan Anda. Dan Allah akan menguatkan Anda. Menguatkan kita bersama. Kekuatan itu kita pakai, yang mana akan menjadikan kita semakin. Sedang yang membuat kekuatan itu adalah kemauan. Ini berasal dari kemauan. Kekuatan kita itu terletak pada keikhlasan. Ajaran-ajaran Gontor itu adalah nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai Gontor, ya, disiplin pola pikir dan kegiatan. Segala sesuatu di pondok ini harus dengan disiplin yang tinggi. Bukan hanya disiplin ke masjid dan disiplin masuk kelas, tapi juga disiplin pola pikir, sikap, tingkah laku. Kehebatan lembaga manapun di dunia ini tergantung kepada disiplin. Termasuk di pondok ini, disiplin adalah salah satu faktor yang membuat pondok kuat dan maju. Salah satu yang membuat pondok ini kuat adalah karena pondok ini mandiri. Orang yang di dalamnya pun mandiri. Mandiri di sini mandiri dalam kebersamaan, bukan mandiri pribadi. Seperti Operasi Pelajar, Percetakan Darussalam, UKK, KUK, dan unit usaha lainnya adalah mandiri. Tetapi mandirinya untuk kebersamaan. Salah satu pemimpin tidak ada yang menguasai unit usaha itu untuk kepentingan pribadinya dengan dalil mandiri. Tapi coba bayangkan, luar biasa di kantor itu. Unit usaha yang seperti itu wakaf semua. Al-Quran yang kita baca dan perbuatan baik yang kita laksanakan akan berupa makhluk yang mana makhluk-makhluk itu akan menolong orang yang melakukannya. Nanti di kuburan dan di akhirat. Maka Gontor dengan sekian banyak santri yang berbuat baik dan membaca Al-Quran akan menimbulkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila ada santri dan guru yang melanggar, coba bayangkan. Saking hebatnya itu, kalau ada yang melanggar pun akan ketahuan. Lambat, cepat atau lambat. Demikian sedikit banyak tentang nilai-nilai pelajaran bagi pemimpin dan antum semua ini yang atas pasti akan menjadi pemimpin, baik pemimpin untuk diri antum, keluarga antum akan membina rumah tangga, antum di masyarakat, memimpin masyarakat, mungkin di antara antum ada yang jadi kepala desa, ada yang presiden mungkin, insya Allah, amin, ada yang jadi menteri dan sebagainya dan sebagainya. Saya doakan kalian sukses semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.